Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang perekonomian tertutup, terbuka, dan kebijakan moneter dan fiskal. Pengertian perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah kondisi di mana suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Hal ini mengakibatkan pengaruh yang lebih terfokus pada faktor internal dalam menentukan tingkat harga, produksi, dan pendapatan. Pengaruh perdagangan internasional terhadap perekonomian terbuka. Perdagangan internasional memiliki dampak signifikan pada perekonomian terbuka. Melalui perdagangan, negara dapat mengakses pasar global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang investasi. Namun, perdagangan juga dapat mempengaruhi neraca perdagangan, nilai tukar, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Pengaruh arus modal terhadap perekonomian terbuka. Arus modal juga memiliki peran penting pada perekonomian terbuka. Investasi langsung asing dan arus modal portofolio dapat memberikan manfaat ekonomis seperti peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun fluktuasi arus modal juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan nilai tukar suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian terbuka. Selain perdagangan internasional dan arus modal, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi perekonomian terbuka. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat inflasi, kebijakan perdagangan, stabilitas politik, dan perubahan teknologi. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu negara dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Karakteristik perekonomian tertutup yaitu ada 3. Yang pertama, otonom. Perekonomian yang mengandalkan sumber daya dan pasar internal untuk menjaga pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada keterbatasan. Tidak adanya perdagangan internasional mengakibatkan keterbatasan terhadap akses terhadap sumber daya dan pasar global. Yang ketiga, ada keamanan kesejahteraan. Pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar dalam menciptakan dan mempertahankan kestabilan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya ada pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu kondisi di mana suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Hal ini memungkinkan ada arus bank, modal, dan kerja lintas batas. Selanjutnya ada karakteristik perekonomian terbuka. Yang pertama, ada pengaruh eksternal, kondisi ekonomi global dan kondisi perdagangan internasional memiliki pengaruh langsung pada aktivitas ekonomi dalam negeri. Yang kedua, ada mata uang dan kurs. Perdagangan internasional melibatkan konversi mata uang yang dapat mempengaruhi nilai tukar dan stabilitas ekonomi negara. Yang ketiga, ada hubungan internasional. Adanya kerjasama ekonomi dan negara lain seperti impor ekspor dapat memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan moneter, yaitu ada 3. Yang pertama, penentuan suku bunga. Yang kedua, kontrol persediaan uang. Yang ketiga, ada kredit dan dana pemerintah. Yang terakhir, ada kebijakan fiskal. Adalah upaya pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara guna mencapai tujuan ekonomi melalui perubahan dalam anggaran belanja, pajak. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara terbuka melalui pengaturan suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan produksi di masyarakat. Pemahaman tentang pengaruh keduanya sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Kebijakan fiskal. Yang pertama, mengatur anggaran. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan hutang negara melalui anggaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan pajak.
Pemerintah mengatur sistem perpajakan untuk memperoleh pendapatan negara dan mempengaruhi tingkat pengeluaran investasi masyarakat. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur dan mendistribusikan pendapatan serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbandingan kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan suku bunga, persediaan uang dan kredit bank untuk pengendalian ekonomi. Keputusan dapat diimplementasikan secara cepat dan fleksibel oleh bank sentral. Kebijakan fiskal lebih fokus pada pengaturan anggaran pajak dan distribusi pendapatan negara untuk pengendalian ekonomi. Memiliki efek jangka panjang yang telah signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan mengurangi kesehatan sosial. Investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatkan jumlah modal yang tersedia, investasi asing dapat membantu meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya asing industri. Dan terakhir, penutup, belajar dan memahami perbedaan antara perekonomian tertutup dan terbuka. Pengendali peran kebijakan moneter dan fiskal dalam mengendalikan perekonomian. 3. Pahami pentingnya kerjasama internasional dalam dunia ekonomi global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.